Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Adi Prasongko dari Teknik Geodesi Fakultas Teknik dengan NIM 21 strip 4804317 strip TK strip 53009. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kalkulus di subbab geometri bidang, yaitu tentang penerapan geometri bidang dalam bidang keteknikan, terutama di teknik geodesi dan geomatika. Oke, langsung aja cek videonya berikut. Penerapan geometri bidang dalam keteknikan. Untuk pengawalan kita ketahui dulu tentang geometri. Kata geometri berasal dari bahasa Yunani yaitu geo, yang artinya bumi, metria, yaitu pengukuran. Secara harfiah berarti pengukuran tentang bumi. Dalam cabang dari matematika yang mempelajari hubungan di dalam ruang, dari pengalaman atau mungkin secara intuitif, orang dapat mengetahui ruang dari ciri dasar yang diistilahkan sebagai aksioma dalam geometri. Geometri merupakan cabang ilmu matematika, mempunyai penggunaan yang penting dalam menunjang mata kuliah yang berhubungan dengan pengukuran. Geometri mempelajari pengetahuan tentang titik, garis, dan bidang dalam dimensi 1, dimensi 2, dan dimensi 3, beserta sudut jarak dan luasan tertentu. Untuk selanjutnya, penerapan geometri bidang dalam bidang keteknikan, terutama di bidang teknik geodesi dan geomatika, yaitu dalam kerangka dasar pemetaan. Kerangka dasar pemetaan merupakan hal dasar bagi seorang geodet muda. Untuk gambar pertama, yaitu permukaan bumi yang disebut dengan geoid. Sebutan ini dikemukakan oleh para pakar kebumian, seorang geofis atau geodet. Setelah dilakukan survei gaya berat secara global di dataran dengan peralatan gravimeter maupun di lautan dengan satelit gravimetri, ternyata permukaan geoid ini bukan permukaan bidang yang teratur, tetapi gelombang atau berundalis, bergantung pada distribusi kepadatan massa batuan di sekitarnya. Jadi, bentuk bumi itu sebenarnya tidak berbentuk bulat atau elips langsung, merupakan berbentuk seperti gambar pertama, yaitu seperti apel busuk. Untuk kedua, yaitu tentang dimensi elipsoid. Elips merupakan suatu bangunan yang merupakan himpunan titik-titik dengan ketentuan bahwa jumlah jarak setiap titik terdapat 2 titik tertentu yang bukan merupakan anggota himpunan tersebut adalah tetap. Kedua, titik tertentu dari sebagian titik fokus yang didefinisikan oleh F1, F2, sedangkan jumlah jarak tetap adalah 2A. Jarak F1 dan F2 adalah J2Y dan lainnya merupakan titik sebaran. Itu merupakan penjelasan dasar dari elips menurut geometri bidang. Untuk gambar kedua ini merupakan pengolahan dari kerangka dasar pemetaan dari gambar geoid, yaitu dimensi elipsoid. Model bumi matematik yang sangat mendekati geoid tersebut ternyata adalah bangun elips putar atau elipsoid dengan dimensi tertentu. Dengan dipakainya elipsoid, maka pekerjaan pemetaan dapat dilakukan hitungan geodesi pada permukaan tertentu menggunakan rumus yang seragam di semua tempat, dari di atas, pada, dan di bawah permukaan bumi. Elipsoid merupakan bidang lengkung, tidak merupakan bidang datar seperti halnya peta, dan tidak juga merupakan bidang yang dapat didatarkan. Tegasnya, di permukaan elipsoid tidak
berlaku ilmu ukur bidang datar atau ilmu ukur dasar dalam survei pemetaan survei terestri 1. Atau sistem di elipsoid berbeda dengan sistem di peta. Dalam sistem elipsoid, letak suatu titik pada permukaan elipsoid dinyatakan dengan koordinat geodetik B sebagai bujur, L sebagai lintang. Sedangkan pada bidang proteksi atau peta dinyatakan dengan koordinat kartesian X dan Y. Dalam hal ini terdapat hubungan X, F, BL, dan Y, F, X, Y disebut sebagai rumus proteksi. Dan B, F, X, dan L, F, X, Y disebut sebagai rumus inverse proteksi. Di dalam kerangka dasar pemetaan, geometri bidang digunakan setelah dari geoid diproses menjadi dimensi elipsoid, kemudian diproses lagi menuju sistem koordinat geodetik. Apa itu sistem koordinat geodetik? Dari sistem koordinat geodetik ini, dalam sistem elipsoid letak suatu titik pada permukaan elipsoid dinyatakan dengan koordinat geodetik. Seperti tadi, B bujur, L lintang. Oke. Dalam arti geometris, besar dan bentuk elipsoid ditentukan oleh dua parameter, yaitu radius ekuator atau setengah sumbu panjang elipsoid dan penggepengan atau pemampatan atau flattening F. Dengan diketahuinya dimensi A dan F dari suatu elipsoid, maka dapat ditentukan sumbu pendekatannya atau pendeknya dari elipsoid tersebut. Kita lambangkan B. Dengan persamaan berikut, dapat dibuat sebuah rumus yang bisa ditampilkan di slide, yaitu E akar A2 min B2 per A2 atau E akar 2F min F2. Di sini E sebagai ekuator. Besaran lain yang perlu diketahui adalah eksentrisitas pertama E, eksentrisitas kedua E aksen. Radius kelengkungan arah vertikal utara atau N, radius kelengkungan arah meridian M, dan radius rata-rata elipsoid atau bola bumi R. Eksentrisitas pertama diformulasikan seperti di atas. Dan posisi setiap titik yang mengacu pada elipsoid disebut posisi geodetik. Seperti gambar di yang ketiga di sistem koordinat geodetik. Oke, sekarang lanjut lagi. Tadi sampai dari posisi titik mengacu pada elipsoid. Oke, ini disebut posisi geodetik. Komponen posisi tersebut adalah bujur geodetik B, lintang geodetik L, dan tinggi geodetik atau geometrik H, sama dengan tinggi di atas elipsoid. Di samping dalam sistem koordinat geodetik, suatu titik juga dapat ditentukan koordinatnya dalam sistem koordinat kartesian 3 dimensi yang geosentris. Seperti tadi, kartesian yaitu yang berbentuk seperti peta. Namun, di sini merupakan sistem koordinat dari kartesian. Terdapat seperti gambar nomor 4 atau gambar keempat. Dengan tanda di sini gambar 5. Maaf. Terdapat kesalahan penomoran dari admin. Dari gambar nomor 4 yang di situ tulisannya gambar 5, hubungan antar koordinat kartesian sebuah titik
dengan koordinat geodetiknya adalah X sama dengan N plus H cos L. Seperti, oh ya, slide-nya belum berjalan. Nah, seperti T dengan koordinat geodetiknya. X sama dengan N plus H cos L cos B, Y N plus H cos L sin B, dan Z sama dengan N. Setelah Y, sekarang ganti di sumbu Z. Z sama dengan N kali kurung buka 1 min ekuator tadi, yang rumusnya ada di slide sebelumnya, kali 2 kurung tutup plus H. H adalah tinggi dari pemetaan Cartesian tadi. Kurung tutup kali sin L. Transformasi koordinat dari sistem Cartesian ke sistem koordinat geodetik dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. L sama dengan artan kurung buka lagi Z plus ekuator aksen 2 kali B kali sin 3 theta kurung tutup per kurung buka P min E2 kali A kali cos 3 theta kurung tutup. Dan B adalah artan Y per X H. H adalah kurung buka P min cos L kurung tutup min N. Oke, itu merupakan penerapan geometri bidang dalam keteknikan, terutama di teknik geodesi dan geometria. Karena sebuah elipsoid itu merupakan bagian dari sebuah geometri bidang yang ditetapkan atau diterapkan dalam ilmu keteknikan geodesi dan geometria untuk membuat sebuah kerangka dasar pemetaan. Dan ini adalah slide terakhir untuk daftar pustaka. Daftar pustaka ada 3 referensi di sini, bisa dicari di Google, dan di sini ada linknya juga. Nanti PPT saya share di bawah deskripsi. Untuk geometri, sementara yang saya bahas adalah hanya geometri bidang, belum menuju geometri ruang. Untuk geometri ruang mungkin di tugas selanjutnya yang akan diberikan oleh Pak Uha. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau suka ya monggo di like, kalau enggak ya di like aja. Jangan lupa tinggalkan komen di bawah dan berikan nilai saya yang bagus, teman-teman. Oke. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum. Oke. Terima kasih telah menonton video saya tadi. Semoga menambah ilmu teman-teman dan berguna untuk kedepannya. Semangat untuk yang menempuh di geodesi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.